Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Aisyah Rangkuti, NIM 0310182083 dari kelas Pendidikan Biologi 4 semester 5 dalam mata kuliah Reproduksi dan Embriologi Hewan. Yang mana di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum saya yang berjudul Pengamatan Sistem Reproduksi pada Hewan Jantan. Adapun tujuan dari penulisan praktikum ini, yang pertama, untuk mengenal sistem dan bagian-bagian dari organ reproduksi eksternal dan internal jantan pada nila, mencit, dan kata. Yang kedua, untuk mengenal susunan organ reproduksi jantan pada nila, mencit, dan kata. Yang ketiga, untuk mengetahui fungsi dari organ reproduksi jantan pada nila, mencit, dan kata. Yang keempat atau yang terakhir, untuk mengetahui perbedaan organ reproduksi jantan antara nila, mencit, dan kata. Selanjutnya tentu saja ada landasan teori, yang mana yang pertama membahas definisi dari reproduksi, yang mana reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Sistem reproduksi yang terjadi antara jantan dan betina memiliki sistem kerja yang berbeda satu sama lain. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan juga memiliki keunikannya masing-masing secara genetik. Dalam prosesnya, reproduksi terjadi atas percampuran antara sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau sel telur. Jika tidak tercampur, maka reproduksi tidak akan terjadi. Selanjutnya ada pengertian dari sistem reproduksi jantan, yang mana sistem reproduksi jantan adalah suatu proses kompleks yang melibatkan seluruh tubuh hewan tersebut. Fungsi utama dari sistem reproduksi jantan adalah menghasilkan sel-sel gamet jantan atau disebut dengan spermatozoa yang mempunyai sifat motilitas gerak progresif, aktif, dan potensial untuk melakukan urinari. Pada hewan jantan, organ-organ reproduksi mempunyai pola yang sama, namun ada beberapa perbedaan orientasi dan kehadiran organ-organ reproduksi nampak pada beberapa hewan. Yang salah satu contohnya, kedudukan testis pada hewan yang berbeda-beda, demikian pula tipe penis dan deposisi semennya. Reproduksi pada hewan dapat terjadi secara aseksual maupun aseksual. Konsep reproduksi aseksual tidak dapat didefinisikan dengan tepat karena terlalu banyak variasinya. Tetapi jelas bahwa proses ini tidak berkaitan dengan proses pembentukan gamet. Reproduksi aseksual dapat berlangsung dengan cara pembelahan, fragmentasi, atau bertunas. Selanjutnya ada organ reproduksi jantan, yang mana organ reproduksi jantan dapat dibagi atas 3 komponen. Yang pertama ada organ kelamin primer, yaitu gonad jantan atau testis. Yang kedua ada kelenjar kelamin, yang mana kelenjar vesicularis, prostat, dan cover, dan saluran-saluran yang terdiri dari epididymis dan vas deferens. Yang ketiga ada alat kelamin luar atau organ kopulatoris, yaitu penis. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum pengamatan sistem reproduksi jantan pada ikan nila, mencit, dan kata hampir sama saja. Yang mana yang dibutuhkan tentu saja ada ikan nila, mencit, dan kata. Adapun alat yang dipakai ada gunting, cutter, jarum pentul, tisu, pinset, alat tulis, styrofoam, sarung tangan, nampan, dan kain. Langkah kerja pada praktikum ini tentu saja harus menyiapkan alat dan bahannya. Yang kedua, harus mematikan organisme tersebut. Yang ketiga, meletakkannya di atas styrofoam, dan selanjutnya siap untuk dibedah. Setelah dibedah, kita dapat mengamati dan menggambar hasilnya di laporan. Setelah dilakukan pembedahan, dapat terlihat pada ikan nila adanya organ gonad, anus, dan saluran urogenital. Pada bagian pengamatan mencit dapat terlihat organ penis dan vas deferens dan testis kiri. Yang terakhir, pada hasil pengamatan kata terlihat adanya organ testis kanan dan testis kiri, vesicula seminalis, dan vas efferens. Setelah proses pembedahan tersebut, di sini saya akan menjelaskan bagian pembahasannya. Yang pertama, pembahasan pada pengamatan nila jantan.
Berdasarkan pengamatan pada nilai jantan yang saya lakukan secara mandiri di rumah melalui media sosial YouTube, sesuai dengan judulnya yaitu Praktikum Perkembangan Hewan, Sistem Reproduksi Ikan Nilai Jantan atau Oreochromis niloticus. Dalam siaran YouTube, saya mempelajari dan mengamati bagaimana proses pembedahan nilai jantan. Dalam pengamatan ini, setelah dilakukan semua rangkaian pembedahan, dapat dilihat organ kelamin jantan eksternal memiliki alat kelamin berupa tonjolan yang agak runcing, berfungsi sebagai muara urin, dan saluran sperma yang terletak di depan anus. Pada sistem reproduksi internalnya terlihat gonad berupa testis berjumlah sepasang dan sama panjangnya. Lalu terlihat adanya vas deferens untuk mengalirkan sperma menuju lubang urogenital. Adapun klasifikasi dari ikan nilai ini atau Oreochromis niloticus menurut Saanin merupakan bagian dari filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Osteichthyes, subkelas Acanthopterygii, ordo Percomorphi, subordo Percoidea, famili Cicilidae, genus Oreochromis, spesies Oreochromis niloticus. Yang mana hal ini berkesesuaian dengan sumber jurnal yang mana menjelaskan pada bagian anus ikan nila jantan terdapat alat kelamin yang memanjang dan terlihat cerah. Alat kelamin ini semakin cerah ketika telah dewasa atau matang gonad dan siap membuahi telur. Menurut Burhanuddin tahun 2014 menyatakan bahwa reproduksi internal ikan jantan terdiri dari testis, vas deferens, saluran genital, dan saluran urin. Selanjutnya, pada pembahasan pengamatan mencit jantan dalam siaran YouTube yang berjudul Praktikum Perkembangan Hewan, Sistem Reproduksi Hewan Mencit Jantan, yang mana dalam pengamatan ini setelah dilakukan semua rangkaian pembedahan dapat diamati terlihat yang pertama adanya vesicula seminalis atau kantung sperma yang berwarna kekuningan, berbentuk memanjang dan terlihat seperti lipatan. Jumlahnya sepasang, bersifat alkali yang berfungsi menetralkan kadar asam pada saluran reproduksi betina dan merupakan tempat untuk menampung sperma. Yang kedua, adanya epididymis yang merupakan saluran panjang yang berkelok keluar dari testis, berfungsi untuk menyimpan sperma sementara dan mematangkan sperma. Yang ketiga, adanya vas deferens, merupakan saluran panjang dan lurus yang mengarah ke atas dan berujung ke kelenjar prostat. Berfungsi untuk mengangkut sperma menuju vesicula seminalis. Yang keempat, adanya testis yang merupakan kelenjar kelamin berjumlah sepasang dan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. Pengamatan ini berkesesuaian dengan referensi lain yang menjelaskan bahwa pengamatan terhadap mencit didapat data-data yang mendukung teori-teori tentang reproduksinya, diantaranya adalah bagian eksternal dan internal organ reproduksi jantan, jumlah sperma, motilitas, dan velositas sperma. Bagian eksternal dan internal sistem reproduksi mamalia atau mencit pada bagian eksternal terdiri dari skrotum dan penis, sedangkan bagian internal dari testis terdiri dari epididymis, vesicula seminalis, uretra. Sebagaimana pernyataan bahwa mencit memiliki struktur alat reproduksi yang hampir sama dengan manusia, hal yang membedakannya adalah ukurannya. Adapun pembahasan pada pengamatan katak jantan berdasarkan pengamatan yang saya lakukan melalui YouTube dengan judul Sistem Reproduksi Katak Jantan, yang mana dalam pengamatan ini setelah dilakukan semua rangkaian pembedahan dapat diamati terlihat yang pertama adanya testis berbentuk oval dan berwarna kuning terletak di atas ginjal dan berjumlah sepasang yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Yang kedua, adanya vesicula seminalis yang berfungsi untuk menyimpan sperma sementara. Yang ketiga, adanya kloaka yang merupakan lubang posterior yang berfungsi sebagai satu-satunya lubang saluran pencernaan, urin, dan reproduksi. Hasil pengamatan ini berkesesuaian dengan referensi lain yang menjelaskan bahwa
Pada amfibi jantan atau kata, testis berjumlah sepasang, berwarna putih kekuningan yang digantungkan oleh mesorsium. Sebelah kaudal dijumpai korpus adiposum, terletak di bagian posterior rongga abdomen. Saluran reproduksinya, yaitu tubulus ginjal, akan menjadi ductus efferent dan membawa spermatozoa dari testis menuju ductus mesonephros. Di dekat kloaka, ductus mesonephros pada beberapa spesies akan membesar, membentuk vesicula seminalis, yang mana vesicula seminalis akan membesar hanya saat musim kawin saja. Fase deferens merupakan saluran-saluran halus yang meninggalkan testis, berjalan ke media menuju ke bagian kranial ginjal. Ductus Wolff keluar dari dorsolateral ginjal. Ia berjalan di sebelah lateral ginjal. Kloaka kadang-kadang masih jelas dijumpai. Setelah melakukan pengamatan ini, saya dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan pada pengamatan ikan nila jantan, yang mana ikan nila jantan melakukan proses reproduksinya di luar tubuh atau reproduksi eksternal. Namun setelah pembuahan selesai, induk ikan nila akan kembali menghisap telur-telurnya dan disimpan di dalam mulutnya yang berfungsi untuk mengerami. Pada ikan nila jantan memiliki organ reproduksi yaitu testis dan saluran genitalis, di mana testis ikan nila jantan berbentuk memanjang atau longitudinal dan berjumlah sepasang, serta berwarna putih kemerah-merahan dan letaknya di dalam rongga tubuh, yaitu di antara gelembung renang dan usus. Sedangkan kesimpulan pada pengamatan mencit, yang mana kesimpulannya organ reproduksi eksternal meliputi skrotum dan penis, dan organ reproduksi internal meliputi testis, epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra, yang mana adapun fungsi-fungsinya yaitu penis berfungsi memindahkan semen ke dalam organ reproduksi betina, yang skrotum berfungsi melindungi testis serta mengatur suhu yang sesuai bagi spermatozoa. Testis berfungsi menghasilkan sel-sel sperma, epididymis berfungsi menyimpan sperma dan mematangkan sperma, dan vas deferens berfungsi mengangkut sperma menuju vesicula seminalis. Dan kesimpulan pada pengamatan kata jantan, yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa testis berbentuk oval dan berwarna putih kekuningan yang digantung oleh mesosorsium, terletak di atas ginjal, berfungsi untuk menghasilkan sperma. Vesicula seminalis berfungsi sebagai penyimpanan sperma sementara, memiliki ureter dan saluran sperma. Saluran reproduksinya yaitu tubulus ginjal yang akan menjadi ductus efferent dan membawa spermatozoa dari testis menjadi ductus mesonephros. Di dekat kloaka, ductus mesonephros pada beberapa spesies akan membesar membentuk vesicula seminalis yang berfungsi sebagai penyimpanan sperma sementara. Perbedaan organ reproduksi jantan antara nila, mencit, dan kata, yang mana perbedaannya yang pertama pada ikan nila jantan, organ kelamin jantannya eksternal, memiliki alat kelamin berupa tonjolan yang agak runcing, berfungsi sebagai muara urin dan saluran sperma yang terletak di depan anus. Pada sistem reproduksinya atau internalnya terlihat adanya gonad berupa testis berjumlah sepasang dan sama panjangnya, dan terlihat adanya vas deferens dan mengalirkan sperma menuju lubang orgenital. Sedangkan pada mencit jantan mempunyai sepasang testis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma, dan sperma dikeluarkan melalui saluran vas deferens, dan untuk memasuki sperma ke tubuh hewan betina digunakan penis. Sedangkan kata jantan memiliki sepasang testis bentuknya oval berwarna kuning digantungkan oleh mesorsium dan terletak di atas ginjal, yang mana testis berfungsi menghasilkan sperma, dan dari testis sperma akan menuju saluran ginjal, yang sperma akan dikeluarkan bersama urin melalui kloaka, yang mana sperma yang dihasilkan disalurkan ke dalam vas deferens. Demikian laporan dari hasil penulisan praktikum saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.